Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Resiana Dika Tiara, mahasiswi Sastra Indonesia Universitas Pamulang. Pada kali ini, saya ingin memberikan sebuah materi mengenai sastra populer yang dimana saya akan menjelaskan beberapa hal yang bersangkutan dengan sastra populer dan juga sekaligus mereview bacaan mengenai sastra populer yang pernah saya baca. Langsung saja kepada penjelasannya. Yang pertama ialah perbedaan dari sastra populer dan juga sastra serius. Sastra populer merupakan sebuah karya sastra yang menggunakan bahasa sehari-hari. Dan sastra populer ini memiliki fungsi hanya sebagai hiburan. Sedangkan sastra serius merupakan sebuah karya sastra yang menggunakan bahasa formal. Dan sastra serius membahas mengenai suatu isu permasalahan. Jadi lebih singkatnya adalah sastra populer ini lebih mudah untuk dibaca dari berbagai kalangan. Dan sastra populer ini lebih cocok dibaca ketika waktu-waktu senggang. Yang selanjutnya yaitu karakteristik dari sastra populer. Yang pertama ialah aspek pembaca. Sastra populer terjadi pada masanya dan penggemarnya atau pembaca dari sastra populer ini hanya pada saat itu saja. Yang kedua yaitu tema atau persoalan yang dipilih dalam sastra populer ini. Sastra populer menampilkan masalah-masalah secara ringan dan hanya menyajikan rekaman kehidupan tokoh yang ditulis. Tidak ditulis secara mendalam karena fungsinya hanya untuk menghibur. Yang ketiga yaitu fungsi dari sastra populer. Fungsi dari sastra populer ini hanya sebagai hiburan untuk menghilangkan kejenuhan semata. Yang keempat yaitu struktur. Struktur ini menekankan pada plot yang menampilkan tokoh hanya dari segi emosi asli, dan sastra populer seolah memindahkan bahasa lisan menjadi bahasa tulis sehingga bisa dibaca. Yang kelima ialah sifat. Sifat dari sastra populer ini tergolong klise atau selalu diulang-ulang karena tujuannya hanya menuruti selera pembaca. Yang selanjutnya ialah situasional. Karya sastra dalam sastra populer terkenal atau populer hanya sementara atau hanya pada saat itu saja. Yang selanjutnya ialah banyak dikritik. Biasanya sastra populer ini mendapat banyak kritikan, dari itu kritik baik ataupun kritik negatif untuk menaikkan popularitas dari karya sastra tersebut. Dan yang terakhir ialah kontemporer. Karya sastra pada sastra populer terbangun dari berbagai perpaduan unsur gaya penulisan. Biasanya panduan penulisannya bisa memadukan unsur klasik dan unsur modern. Penjelasan yang selanjutnya ialah mengenai jenis-jenis sastra populer. Yang pertama ialah puisi. Puisi ini merupakan jenis karya sastra yang bentuknya dipilih dan ditata dengan sangat sistematis dan juga cermat. Yang kedua yaitu prosa atau fiksi. Prosa ini disusun dalam bentuk cerita atau narasi yang pada umumnya merupakan cangkokan dari bentuk monolog dan juga dialog. Yang ketiga yaitu novel. Novel ini merupakan bentuk karya sastra populer yang memiliki unsur intrinsik dan juga ekstrinsik. Yang keempat yaitu roman. Roman merupakan cerita panjang yang memuat cerita mengenai kepahlawanan dan percintaan. Yang kelima yaitu cerpen. Cerpen ini merupakan bentuk prosa naratif fiktif yang cenderung padat dan langsung pada tujuan. Dan yang terakhir yaitu drama. Drama merupakan perpaduan karya sastra bentuk puisi dan mengisahkan atau menggambarkan kehidupan melalui watak dan lakon di dalam dialog para tokohnya. Dari beberapa penjelasan mengenai jenis-jenis sastra populer, di sini saya akan berfokus hanya pada novel, yang dimana nantinya saya akan mereview salah satu novel yang pernah saya baca. Jadi novel itu merupakan bentuk karya sastra populer yang memiliki unsur intrinsik dan juga ekstrinsik. Novel ini menggambarkan tentang kehidupan manusia yang berinteraksi dengan kehidupan dan juga sesamanya. Novel ini memiliki unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik merupakan bahan penyusun karya sastra yang bersumber dari karya itu sendiri. Dan berikut beberapa hal mengenai unsur intrinsik yang ada dalam novel. Yang pertama yaitu tema.
Tema merupakan pokok permasalahan yang ada dalam sebuah cerita di karangan novel yang dibuat langsung oleh pengarang. Yang kedua yaitu penokohan. Penokohan ini merupakan tokoh-tokoh dengan watak masing-masing dalam suatu novel. Yang ketiga yaitu alur. Alur merupakan rangkaian kejadian yang tertulis di dalam cerita dari awal hingga akhir. Yang keempat ialah gaya bahasa. Gaya bahasa merupakan penghidupan cerita dalam novel agar menjadi lebih indah dan mudah dibaca. Yang selanjutnya ialah latar. Latar ini menggambarkan terjadinya sebuah kejadian dalam sebuah cerita. Yang keenam merupakan sudut pandang, ialah penempatan diri, pengarang dan cara pengarang menulis peristiwa dalam suatu cerita. Dan yang terakhir ialah amanat. Amanat merupakan pesan yang ingin penulis sampaikan kepada pembaca. Yang selanjutnya ialah unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik ini merupakan unsur yang membangun novel dari luar atau tidak ada dalam karya sastra tersebut. Jadi yang pertama ialah biografi penulis. Biasanya berisi tentang latar belakang penulis, dari tempat tinggalnya, keluarganya, maupun lingkungannya. Yang kedua ialah kisah di balik layar atau kisah di balik dari novel tersebut. Dilatari oleh pengalaman atau juga harapan dari si penulis. Dan yang terakhir ialah nilai dalam masyarakat. Nilai yang diangkat penulis dalam ceritanya biasanya banyak berhubungan dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Salah satunya ialah nilai ekonomi ataupun politik dan sebagainya. Yang selanjutnya ialah contoh novel dari sastra populer. Yaitu, ini adalah salah satu novel yang pernah saya baca, yaitu berjudul Kata, yang ditulis oleh Nadifa Aliyasana atau biasa disebut dengan Rintik Seduh. Ia menerbitkan novel ini pada tahun 2018 dan penerbitnya ialah Gagas Media dengan jumlah halaman sebanyak 389 halaman. Langsung saja saya akan review salah satu bacaan sastra populer mengenai novel yang pernah saya baca, yaitu berjudul Kata. Untuk pertama kalinya saya menemukan bacaan ini yaitu dari salah satu platform buku yang lumayan terkenal, yaitu Wattpad, yang dimana Rintik Seduh ini menerbitkan beberapa bacaan. Yang pertama yaitu berjudul Gis dan N. Untuk pertama kalinya juga saya membaca itu. Dan yang selanjutnya ia mengeluarkan bacaan lagi yaitu berjudul Kata. Pada akhirnya ia menerbitkan buku fisiknya di tahun 2018 dengan cover yang berwarna jingga yang lumayan cukup membuat saya penasaran pada saat itu. Novel ini bergenre tentang kisah cinta remaja di lingkungan perkuliahan, yang dimana si tokoh utama ini belum bisa melupakan cinta pertamanya di masa lalu, hingga suatu saat muncullah orang baru di dalam hidupnya. Masalah dari novel ini berfokus pada konflik batin atau perasaan dari si tokoh utama yaitu Binta dan juga dua tokoh lainnya yaitu Nugraha dan juga Biru. Tokoh utama pada novel ini yaitu bernama Binta yang merupakan mahasiswi ilmu komunikasi yang memiliki sifat keras kepala, suka menyendiri, dan juga tidak mudah bersosialisasi dan sulit untuk berkomunikasi dengan orang lain yang belum pernah ia kenal atau yang belum pernah mengenalnya lebih dahulu. Dan dia memiliki satu-satunya teman yaitu bernama Cahyo yang ada di kampusnya. Pemeran selanjutnya ialah Nugraha. Nugraha ini merupakan sosok laki-laki yang sangat mudah akrab dengan lingkungan sekitarnya. Ia merupakan mahasiswa arsitektur yang lebih senior dari Binta. Dan Nugraha ini
dijelaskan atau diperlihatkan sebagai sosok laki-laki yang sangat gigih dan sabar dalam menghadapi Binta dan selalu ingin mencoba mendekati Binta walaupun selalu ditolak berkali-kali. Dan tokoh selanjutnya ialah Biru. Biru ini merupakan teman masa kecil dari Binta yang merupakan sekaligus cinta pertama dari Binta. Dan sosok Biru ini merupakan sosok yang sangat sulit dilupakan oleh Binta, walaupun ia sudah berpisah selama bertahun-tahun. Dan juga ada beberapa tokoh pendukung lainnya seperti sahabat Binta yang ada di kampus, yaitu Cahyo, dan juga ada tokoh sebagai ibunya, sebagai ibu Binta yang memiliki penyakit gangguan jiwa yang banyak juga muncul dalam novel tersebut. Yang selanjutnya ialah alur dari novel ini. Alur novel ini merupakan alur maju yang menceritakan awal mula kehidupan dari Binta bersama Biru, kemudian ia bertemu dengan Nugraha dan sampailah kepada konflik antara Binta dan juga Biru yang tidak sengaja bertemu dan mempertanyakan hubungan dari mereka berdua ini. Selanjutnya dari sudut pandang novel ini mengadopsi sudut pandang orang ketiga serba tahu, di mana sang penulis yaitu Sana sangat mengetahui setiap detail kejadian dan konflik batin yang dirasakan oleh setiap tokohnya. Selanjutnya dari gaya bahasa pada novel, bahasa dari novel tersebut itu menggunakan bahasa yang apa adanya, sederhana namun syarat akan makna. Bisa dibilang bahasa yang digunakan ini termasuk bahasa sehari-hari, namun juga bisa dibilang bahasa formal. Dan mungkin saya menyebut ini sebagai bahasa semi formal karena ada beberapa bahasa yang mungkin jarang ditemui di kehidupan sehari-hari, dan juga banyak dari bahasa-bahasa yang digunakan itu bahasa yang digunakan sehari-hari di kehidupan. Selanjutnya, amanat yang ada dalam novel ini ialah berusahalah jujur dalam perasaan sendiri, atau penulis ingin memperlihatkan bahwa setiap orang harus berusaha jujur dengan apa yang ia rasakan. Tidak boleh memendam perasaannya atau tidak boleh berbohong dari perasaannya tersebut. Nah, selanjutnya ialah belajar untuk berdamai dengan masa lalu. Selanjutnya ialah tegas dalam menentukan komitmen. Beberapa hal tersebut merupakan amanat yang terdapat dalam novel yang berjudul Kata. Untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa unsur intrinsik yang ada di dalam novel Kata. Novel ini menceritakan tentang seorang perempuan bernama Binta yang hidup hanya dengan ibunya, karena ayahnya pergi meninggalkan ia juga ibunya entah kemana. Di mana ibunya ini juga mengidap penyakit kejiwaan bernama skizofrenia, di mana Binta merasa hidupnya selalu berantakan. Binta ini merupakan seorang yang sulit untuk diajak bergaul karena ia hanya berpikir bahwa lebih baik ia mengurusi ibunya di rumah daripada harus bergaul dengan teman-teman sebayanya. Ia juga hanya memiliki satu teman, yaitu bernama Cahyo yang menjadi sahabatnya di kampus, dan Cahyo ini juga membutuhkan waktu yang sangat lama untuk akrab dengan Binta. Binta merupakan mahasiswi dari jurusan ilmu komunikasi, namun sifat dari Binta ini sangat keterbalikan dengan jurusannya ini. Ia orang yang
sangat tidak banyak bicara dan juga ia susah untuk bersosialisasi dengan siapapun. Tapi di suatu hari, ada seseorang laki-laki yang merupakan mahasiswa jurusan arsitek yang mencoba untuk mendekati Binta. Nugraha ini selalu mencari keberadaan Binta dan selalu mencoba untuk menghampiri Binta walaupun tahu Binta ini adalah orang yang cuek, orang yang tidak mudah bersosialisasi, dan juga Nugraha ini sering ditolak berkali-kali oleh Binta karena Binta tidak mau kenal dengan orang baru. Pada suatu hari, Binta mendapatkan sebuah hadiah berupa tiket ke Banda Neira. Dan pada akhirnya Binta pun pergi ke Banda Neira sendirian. Di sana, ia langsung bertemu dengan Biru dan langsung memeluk Biru. Ternyata, tiket tersebut bukanlah dari Cahyo, melainkan dari Biru, dan dititipkan kepada Cahyo pada saat Biru berpetualang. Pada saat di sana, ia menghabiskan hari-harinya bersama Biru, dan pada saat Binta akan pulang ke Jakarta, ia mencoba membujuk Biru untuk pulang dengannya, tapi Biru tidak mau ikut dengan Binta. Kelebihan yang terdapat pada novel ini yaitu gaya bahasa yang digunakan pada novel yang sederhana dan juga mudah untuk dipahami. Cerita yang diberikan di dalam novel ini juga menarik untuk dibaca dan mudah untuk dipahami oleh siapapun. Kekurangan yang terdapat pada novel ini mungkin hanya ada beberapa kesalahan penulisan atau juga ada beberapa karakter yang tidak konsisten di dalam buku ini, seperti Binta yang digambarkan memiliki sifat yang sulit untuk bersosialisasi, namun ia justru dekat dengan ibu-ibu penjual nasi uduk dan bahkan memeluknya. Mengapa novel Kata dikatakan sebagai sastra populer? Dilihat dari karakteristik sastra populer, yang pertama ialah aspek membacanya. Novel Kata terjadi pada masanya dan pembacanya hanya pada saat itu saja, atau yang membaca novel ini hanya penggemar-penggemar dari Rintik Seduh, dan novel ini populer hanya pada saat terbit saja hingga ke 2019. Yang kedua yaitu mengenai temanya. Novel Kata menampilkan permasalahan yang ringan atau menyajikan rekaman kehidupan dari tokoh utama yaitu Binta. Yang selanjutnya ialah fungsi dari novel Kata. Fungsi dari novel tersebut hanya sebagai hiburan untuk menghilangkan kejenuhan. Selanjutnya ialah struktur. Novel Kata menekankan pada plot yang menampilkan tokoh hanya dari segi emosi aslinya saja. Yang selanjutnya ialah sifat yang ada pada novel Kata, yaitu tergolong hanya berulang-ulang atau novel ini hadir hanya untuk menuruti selera dari pembacanya. Selanjutnya ialah situasional. Novel Kata populer hanya pada tahun terbitnya dia di tahun 2018 sampai ke 2019. Sampai saat ini pun masih termasuk populer dan penggemarnya pun masih banyak yang membaca novel tersebut. Selanjutnya ialah banyak dikritik. Novel Kata termasuk ke dalam novel yang banyak dikritik oleh berbagai kalangan. Novel Kata juga mendapatkan banyak kritik baik maupun juga kritik yang kurang baik. Yang terakhir yaitu kontemporer. Novel Kata memiliki unsur gaya penulisan yang
memadupadankan unsur klasik dan juga unsur modern. Karena dari gaya bahasa yang digunakan, ada beberapa kata yang memang mudah untuk dipahami atau biasa digunakan sehari-hari, dan juga ada beberapa kata yang jarang ditemui atau merupakan bahasa-bahasa yang formal. Baik, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai sastra populer dan juga review mengenai satu karya sastra yang termasuk ke dalam sastra populer, sekaligus mereview dari novel tersebut. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.